kita kedatangan tamu istimewa ya. Halo. Guru IPAS. Proyek IPAS. IPAS itu apa? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oke, pengetahuan alam dan Sosial. Baik, hari ini kita akan ngobrol tentang apa? Tentang hobi ya. Hobi. Semua orang ya, hobi guru. Semua orang punya hobi masing-masing ya. Tapi ada yang hobi tapi didalami, ada yang hobi sekedar hobi. Nah, kita akan coba cari tahu Pak Wendy ya, Pak Wendy Atanova, Pak Atta ya sekarang itu terkenal. Panggilannya Pak Atta. Atanova. Atta. Oh, kayak artis yang terkenal gitu ya. Jangan sebut nama ya. Semoga rezekinya sama ya. Amin. Aminnya kenceng banget ya. Oke. Sekarang Pak Wendy akhir-akhir ini sepertinya sering keluar ya. Iya, sering keluar. Keluar rumah. Keluar malam. Keluar rumah. Ya, apalagi di akhir pekan sekarang maksudnya apa? Musimnya itu sudah musim yang mendukung kita untuk kegiatan outdoor. Oke. Biasanya kalau misalnya kan hobinya katanya apa sih namanya muncak. Muncak. Anak Naik gunung. anak ini ya, Gunung. anak apa pecinta alam. Pecinta alam, ya. Coba pernah mendaki ke gunung mana saja, Pak? Untuk nggak banyak sih, baru Ungaran, saya Gunung Ungaran yang di Semarang itu, kemudian Gunung Sindoro tapi nggak sampai naik ke atas. Kemudian kemarin itu dari Gunung Sumbing. Terakhir Sumbing. Terakhir Sumbing 3371. MDPL. Setiap mendaki, setiap muncak kan pasti punya cerita sendiri-sendiri ya, dan Ya, sesuatu yang berkesan di setiap pendakian gitu. Coba apa dari sekian banyak gunung yang sudah didaki itu kesan yang paling gak bisa terlupakan gitu, gunung mana dan dalam momen apa? Kalau yang kesan tentunya ketika kita naik gunung, yang pertama itu adalah kesulitan tim, itu yang pertama. Berarti bareng-bareng gitu. Bisa bareng-bareng, ya. Mainnya kita per tim. Jadi kita nggak bisa salah satu orang itu memiliki ego yang lebih daripada yang lain. Pasti mereka, setiap manusia punya ego, benar, pasti punya ego. Tapi kita tetap memikirkan semuanya, semua tim. Jadi kadang ada teman kita itu dalam satu tim, misalkan dia misalnya mau naik gitu kan. Nah, mereka masih masih semangat, tapi yang lainnya udah loyo, udah lemes gitu ya. Ada kalau orang harus sama-sama, kalau kita berhenti semua ya, kita istirahat semuanya. Jadi nggak bisa kita yang satu berhenti, yang satu nanti saya tunggu di pos selanjutnya ya, itu nggak boleh. Nah, itu yang saya pelajari dari yang saya peroleh dari muncak olahraga outdoor ini atau naik gunung, itu satu kesulitan tim, kebersamaan juga. Iya. Jadi misal contohnya saya kan awam, belum pernah naik gunung, hanya lihat-lihat di video. Nanti siapa tahu bisa diajak. Nah, bisa diajak. Tapi ya. Menurut saya naik gunung itu susahnya gini. Ketika saya berkaca pada diri saya sendiri, fisik saya apakah kuat seperti Anda? Terus persiapan apa saja yang mungkin bisa dilakukan sebelum naik gunung, itu bisa dijelaskan nggak? Oh iya, untuk persiapan yang pertama prepare adalah persiapan fisik minimal 2 minggu sebelum kita summit. Jadi persiapan fisik ini sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Misalkan yang murah aja, jogging misalkan. Jogging mungkin lari putar lapangan ya. Lapangan itu selama 15 menit, tapi seminggu sebelumnya mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Rutin dilakukan, ya, bukan hanya mau sekarang besok muncak atau mau mendaki baru hari ini, itu akan tetap kakinya terasa gitu ya. Iya, pengaruh ya. Karena kalau pas muncak itu kan yang olahraganya di kaki, di sini ya, di kaki sampai sini. Nah, dengan lari itu kita berarti otot itu supaya nggak kaget ketika nanti di medan, apalagi medan gunung itu kan tipenya beda-beda, ada yang landai, ada yang lurus gitu kan, terus ada yang menurun. Nah, itu melatih kaki kita, itu yang jogging, otot ya. 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya kita usahakan latihan fisik terlebih dahulu. Exercise ya. Kalau misalnya hobi mendaki ini ya, sekarang kan kemarin
antar tim itu Soliditas harus antar ya tim. harus Betul. dijaga. terjaga. Misalnya udah sampai pos 4 misalnya, dan itu satu tahap lagi udah sampai puncaknya Iya. itu. Dan itu momen yang paling ditunggu misalnya untuk menunggu sunrise di puncak. Betul. Tapi sampai situ ternyata ada salah satu anggota tim itu sudah tak mampu lagi ke atas, apa mau digendong atau fisik atau tetap harus dipaksakan untuk naik, atau ya sudahlah mungkin lain kali kita turun dulu nanti. Ya, itu yang tadi. Ya. Itu memang yang tadi saya katakan bahwa setiap manusia punya ego. Tapi kita ingat di gunung itu kan bukan seperti di rumah. Nah, di gunung itu kita nggak bisa misalkan ego kita nggak bisa saling harus bisa saling memahami. Nah, kalau memang yang terjadi seperti itu, padahal sudah sampai pos 4 misalkan kok ada tim yang sakit, terus ada yang mau melanjutkan itu, sebaiknya peraturannya pun sebenarnya tetap tidak bisa dilanjutkan, harus turun menemani, atau yang sakit tadi harus ditemani sampai pos 4, karena kita berangkat bersama-sama, kita juga pulang bersama-sama. Jadi puncak itu hanya bonus aja, tapi tetap kebersamaan itu yang utama dan kesolidan yang utama. View di gunung itu berarti bonusnya Di puncak itu naik dan bonusnya. Mungkin sekarang nggak bisa, tapi besok di lain kesempatan pasti bisa kita kesana lagi. Gunung kan nggak kemana-mana, tetap di sana kan. Kita yang Kita kemana-mana yang kemana-mana. Kita yang Tapi kemana-mana ya. menariknya ini tadi, kita penasaran nih dengan katanya tadi Pak Wendy terakhir kali naik ke Sumbi. Nah, ini kan juga teman-teman juga mungkin sama penasaran juga. Gimana sih ceritanya dari mulai dari persiapan sampai naiknya, kemudian turun di rumah dengan selamat itu bisa diceritakan. Ada rintangannya atau mulus-mulus aja sampai ke pendakian. Ya, sampai untuk puncak. karena tadi saya sampaikan bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Kita sebelum kita mendaki pun kita harus banyak mencari referensi yang banyak gunung yang mau kita daki. Ada juga kan di channel YouTube, mungkin dari internet, dari kawan. Nah, itu sebelum kita mendaki minimal kita tahu dulu karakteristiknya. Kemudian yang kedua adalah kita mau lewat base camp yang mana. Jalurnya itu ada macam-macam dan juga beda-beda karakteristiknya. Ada jalur itu yang cepat tapi dia menanjak terus dan nggak ada bonus. Istilahnya kalau kita naik gunung itu bonus itu jangan landai. Atau yang datang. Banyak datanya daripada banyak kerja. Kemudian yang kedua tadi base campnya kita juga harus tahu persiapan kelengkapan anggota tim. Ya, kelengkapan dalam artian perkap kita sebagai pribadi maupun perkap individu, perkap kelompok kita, tim kita. Kayak perkap pribadi kan kita bawa matras atau sleeping bag itu ya buat kita tidur. SB karena dipakai sendiri ya. Mungkin berdua. Kemudian ada matras juga. Karena kan angin gunung itu kan nggak hanya dari misalnya kita sudah di tenda kan, nggak dari kanan kiri enggak, tapi dari bawah tanah pun bisa dingin banget. Ya, makanya itu salah satu antisipasi kita. Jangan pernah meremehkan gunung walaupun dia cuma kurang dari 1000 mdpl. Tetap gunung itu gunung, bukan rumah, bukan bukit juga. Dan pasti di situ seperti hutan ya intinya. Pasti di sana hutan. Ya. Kalau misalnya kan pasti ini sering dengar ya, mungkin Pak Doni juga sering dengar kalau misalnya kita jangankan ke gunung, ke hutan atau apapun yang belum kita pernah singgahi itu larangan atau pantangan tentang sesuatu, nggak boleh ngomong somprau misalnya, ngomong apa gitu di sana. Apa pernah mengalami atau hanya pernah dengar saja? Ya, itu biasanya kita sebelum kita mendaki, yang pertama kita akan di briefing oleh base camp. Oh, jadi orang setempat ya base camp. Misalkan untuk yang kemarin ini, yang baru-baru ini kalau dari Sumbi itu, yang pertama tidak boleh meninggalkan sampah di pos. Jadi kita kan di pos, misalnya pos 1 sampai pos 4 kita kan makan kan di pos 3 gitu kan. Sampahnya itu ya sampah pembungkus makanan maupun makanannya itu harus kita kubur karena bisa mengundang hewan liar. Kalau tidak bawalah sampahmu kembali. Kalau tidak ya bawa sampah sampai turun.
terutama yang sampah makanan habis, kadang masih ada sisa nasi atau sayuran atau daging, tulang. Nah, itu bisa mengundang apa namanya? Hewan liar, ya, hewan buas. Kemudian yang kedua mungkin apabila ada kita dalam tim itu pendaki cewek ya, nah itu kalau sedang datang bulan itu memang disarankan tidak naik. Tapi kalau misalkan mau naik pun nyun sewu itu pembalutnya harus dibawa, bukan dibuang sembarang, tapi kita bawa turun. Itu harus dibawa turun, harus kita bawa turun juga sampai ke bawah. Berarti sedetail itu ya, sedetail itu. Ya. Ya, kemudian juga yang ketiga, apabila memang kita bingung ya, misalkan kita bingung ketika di gunung itu kadang suasananya itu kan berkabut dan lain sebagainya. Kita walaupun kita udah dikasih peta nih, ada cara. Biasanya kalau misalnya jalurnya itu ada percabangan, kita kok malah apa ya, pengen maju atau enggak ya. Kalau misalnya kita bisa menunggu rombongan yang lain yang ada di bawah kita. Iya, jangan daripada kita maju tapi malah salah memilih, ya nyasar. Lebih baik kita menunggu rombongan lain yang dari bawah bersama-sama. Lebih baik menunggu sih menurut saya. Juga yang ketiga itu sebenarnya bukan larangan sih, tapi anjuran ya. Anjuran itu kalau mendaki gunung minimal 3 orang, minimal tidak boleh kurang dari 3. Itu sebenarnya anjuran. Apalagi berdua ya. Apalagi berdua, iya. Oh iya. Ngomongin berdua. Tadi kan Pak Wendy sempat bilang ketika naik gunung itu harus ada persiapan. Kemudian nanti persiapan kan macam-macam. Ada fisik, kemudian ada perlengkapan. Ya, yang paling penting apa sih? Apa semuanya penting atau yang mana dulu nih yang harus diutamakan? Yang harus diutamakan itu sebenarnya fisik dulu ya. Fisik ya. Tetap fisik dari kaki, kemudian bahu juga. Karena yang kita gendong ini kan lumayan berat. Ya, yang berat sebenarnya yang berat nggak ada yang berat sih. Karena kalau kita mau packing pun ya kita packing misalnya. Kita kan juga nggak kayak kita mau pindah rumah, hanya barang-barang tertentu yang akan kita bawa. Ya. Yang benar-benar urgent, seperti P3K, kemudian bekal pribadi tadi, matras, SP. Nah, itu pintar-pintarnya kita dalam mempackingnya. Biasanya barang-barang ketika kita mempacking di tas itu ya, tas karir yang besar itu, barang yang tidak dibutuhkan pada saat nanti yang belum dibutuhkan itu diletakkan di paling bawah. Di paling bawah seperti selimut atau matras dan sebagainya, SP gitu. Yang paling atas itu yang paling mudah atau paling sering kita gunakan. Misalkan kayak makanan ringan atau minuman. Gitu ya. Karena di sana kan memang di gunung itu kadang kita lebih banyak mengkonsumsi minuman daripada haus. Walaupun itu udaranya dingin ya. Udaranya dingin. Nguras fisik sekali. Nguras fisik. Kemudian untuk mungkin banyak nih yang seperti saya, orang yang belum pernah naik dan pengen suatu saat saya pengen naik ke Gunung Sumbing misalnya, tapi kan itu gunung tinggi ya. Kita cari yang agak rendah, berbatu kayak mencoba itu apa? Andong. Kita coba dulu gitu. Tips and trick apa sih yang mungkin bisa di-share ke teman-teman? Mungkin yang pertama itu adalah kita persiapan nanti fisiknya dulu. Kemudian yang kedua adalah perlengkapan. Perlengkapan ini kita minimal kita punya atau kita bisa menyewa. Sebenarnya semua orang bisa kok naik. Kalau tas yang besar itu apa namanya? Tas carrier. Ya. Misalnya kalau nggak pakai carrier, misal kalau pakai tas biasa, backpack biasa, tapi tas besar itu nggak bisa juga. Tas besar nanti untuk sampah. Bisa sampah ya, bukan untuk persiapan. Bukan ya. Nah itu untuk sampah. Ketika yang tips semua orang bisa naik gunung. Ya bisa. Kalau mau ada kemauan. Mungkin tekad gitu ya. Ada tekad. Yang utama itu kita istilahnya niatnya naik gunung itu tadabbur alam. Ya, betul. Tadabbur bersyukur alam. Ya. Tadabbur alam, kita menikmati ciptaan yang maha kuasa. Itu sih yang utama, dan niat kesana itu bukan niat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi niat ingin ikut tadabbur alam dan menikmati ciptaan yang maha kuasa. Tadabbur alam itu dan juga bersyukur bersyukur ya atas semua ciptaan. Betul. Oke.
dari kesekian kalinya naik gunung kan, maksudnya sekali naik gunung kalau orang yang tidak termotivasi kan udah cukup sekali Ya, ya kan. Cukup sekali. Kalau Awendi mungkin apa yang buat jadi termotivasi lagi, mungkin mencoba gunung itu lagi, gunung yang satu lagi, menaklukkan mungkin yang lebih tinggi yang lagi, lebih tinggi gitu lagi ya. gitu. Apa yang menjadi motivasi Awendi? Untuk bagi saya sih sebenarnya motivasi naik gunung itu kayak kalau bagi saya ini ketika saya berada di lingkungan alam itu rasanya ketika menyatu dan juga beban pekerjaan maupun ini hilang, jadi kayak mencas. Biar segar lagi. Supaya segar dan juga kita bisa kita bisa produktif lagi. Oke, kita capek nih habis naik gunung, tapi setelah itu capeknya ya cukup kemarin. Tapi hari-hari selanjutnya adalah kita harus bisa produktif. Bagi kalau kita ngajar ya kita ngajarnya yang produktif dan sebagainya. Jadi penatnya agak hilang. Karena udah hobi didukung juga kan. Maksudnya kalau kita hobi dan itu tidak ada dukungan dari keluarga, dari teman mungkin ya. Kalau teman itu udah pasti ya, apalagi pacar atau istri ya. Next. Nanti kita tanyakan yang ada di sini, mungkin banyak kan calon-calon yang minat dengan foto wedding. Ya, tadi kan sudah ya, untuk motivasinya itu apa sih namanya, yang pasti dari diri sendiri dan ingin menaklukkan gunung yang lebih tinggi gitu. Nah target, target selanjutnya mungkin ke gunung mana? Aduh, kalau untuk yang mendatang lagi. Untuk yang selanjutnya mungkin karena kita bersyukur Temanggung ini dikarunia oleh bentang alam yang luar biasa indah. Kita nggak perlu jauh-jauh ke mana, ke area ke timur, ke barat. Kita cukup di Temanggung ini ada 2 gunung yang terdekat, Sumbing dan Sindoro. Mungkin untuk yang terdekat saya ke Gunung Sindoro untuk melengkapi si kembar. Sumbing, Sindoro. Sinsu. Jadi mungkin itu yang terdekat. Sumbingnya sudah, mungkin the next Sindoro. Mungkin besok kalau mau join juga bisa. Boleh. Nah, kan karena kita itu ya pemula, jadi mungkin akan sangat membantu gitu. Kalau sama mentornya. Join. Pesan dan pesan mungkin untuk nanti. Ya, yang terakhir nih, pesan dan kesan. Mungkin Pesannya untuk pesannya bagi yang belum atau pemula, terus kadang kalau anak-anak gitu ya, siswa itu lihat di YouTube atau pengen daki gunung dan sebagainya. Yang pertama adalah persiapan fisik dan juga yang kedua adalah persiapan peralatan ya. Jangan pernah menyepelekan salah satu atau salah 2 gunung. Mungkin nggak tingginya cuma segini dan lain sebagainya. Gunung tetaplah gunung ya. Gunung bukan rumah kamu. Jadi harus persiapannya matang. Dan yang kedua mungkin minimal pernah atau didampingi oleh orang yang memang sudah pernah naik ke gunung itu ya. Jadi kalau ada hari yang urgent kayak hipotermia, kadang di gunung itu ada hipotermia, kedinginan gitu ya. Itu kalau yang sudah memang bisa ahli bisa mengatasi, bisa membantu menghilangkan ya, bisa membantu. Kalau memang nggak bisa di atas kok nggak bisa tetap hipotermia, tetap harus turun semua ya. Itu kesannya kalau di gunung itu supaya bagus ya, pemandangan itu luar biasa. Sampai seperti itu, sampai atas langsung terbayang. Langsung terbayang. Fresh lagi, kerja lagi, pusing lagi. Selain kerja lagi, nanti mendaki lagi ya kan. Cari rezeki dulu, setelah itu dikumpulkan dan juga baru kita join lagi. Asik. Oke, baiklah, itulah obrolan kita tentang hobi yang sudah Pak Wendy sharing kepada kita semuanya. Oke, yang pertama mungkin yang kita bisa petik, yang intinya adalah kita itu harus selalu bersyukur. Nah, itu mendaki gunung adalah tadabbur alam. Penting ya, karena apapun yang sudah diberikan Allah ya kepada kita itu semua harus disyukuri. Rasa terima kasih kita gitu ya kepada Allah. Dan yang penting tetap siaga ya, seperti itu, dan tetap hati-hati di dalam kita melangkah. Itu saja, mungkin terima kasih kedatangannya. Terima kasih sama-sama. Kita mungkin besok di lain tempat dan lain cerita. Gitu ya. Siapa hari. Itu saja, terima kasih. Kita bertemu lagi di
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Bobo? 15 menit. Wah,